dan saya Kak Hana yang akan menemani adik-adik semua untuk bersekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau sapa dulu nih adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik sekolah minggu yang di Kalibanteng, apa kabar? Sekolah adik-adik sekolah minggu yang ada di Gawong, apa kabar juga? Terus siapa lagi ya Kak ya? Ada dari adik-adik sekolah minggu Pesanjala ya? Pesanjala Halo, apa kabar? Sama adik-adik dari sekolah minggu Ringan Teluh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat ya, bersukacita dan sangat diberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu yang hebat, semuanya pasti sudah siap kan untuk bersekolah minggu? Yuk kita bangkit berdiri dengan semangat kita akan menyanyikan lagu Cuit-cuit dudidu dam-dam. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita mau meminta pimpinan dari Tuhan supaya sekolah minggu pagi hari ini berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Oke, sudah siap? Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita bersatu hati untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih, penyertaan dan berkat dari Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga kami semua dalam keadaan baik. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah bersiap untuk sekolah minggu, siap untuk memuji nama Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sehingga sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Amin. Mbak Titin, ya, bulan ini itu sudah bulan apa ya? Ini bulan November. Emangnya ada apa sih Kak? Bulan November. Kalau sudah bulan November, bulan depan itu bulan apa? Bulan Desember ya. Ya. Bulan Desember. Siapa yang sudah menunggu bulan Desember? Biasanya saya Kak. Adik-adik di rumah sudah menunggu bulan Desember. Ada apa ya bulan Desember ya Kak ya? Ada yang tahu? Ada apa di bulan Desember adik-adik? Kita memperingati hari Natal. Iya, kalau kita memperingati hari Natal. Hari Natal itu apa sih Kak Titin? hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari kelahiran Tuhan. Tuhan Yesus itu lahir buat apa? Buat apa ya? Ya. Buat apa ya Kak ya? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus lahir di dunia itu apa? Iya, untuk menyelamatkan kita
kita manusia. Karena Tuhan Yesus sungguh baik sama kita, Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita memujikan Allah itu baik. Kita mau bernyanyi dengan sukacita sambil berdiri lagi ya adik-adik ya. Nah, saatnya kita masuk dalam firman. Tapi sebelum untuk mendengarkan firman, kita akan menyanyikan lagu pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Saatnya firman, kita siapkan Alkitab kita, duduk yang manis. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Darwitoyo. Dan nanti akan dilanjutkan lagi untuk beraktivitas yang akan dipandu oleh Kak Vita. Iya. Sudah siap semua ya? Ya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di sekolah minggu, di hari minggu pagi ini. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat kan? Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini.
Tuhan telah bangunkan kami dan Tuhan telah beri kesehatan buat kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang di antara kalian kalau bangun pagi berdoa dulu? Enggak ada? Wah, oh ada satu itu. Iya. Kenapa sih kita kok harus berdoa ketika kita bangun pagi? Ayo, kenapa? Iya, karena kita harus bersyukur karena kita telah dibangunkan, karena kita telah diberi kesehatan, diberi berkat di hari ini. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Anak-anak boleh mempersiapkan Alkitab. Kita akan membuka dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di situ ada seorang yang sangat bersyukur karena Tuhan telah menyembuhkan. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, pada suatu hari saat Yesus pergi ke Yerusalem, saat memasuki suatu desa di perbatasan antara Samaria dan Galilea, ada 10 orang kusta datang menemui Yesus. Anak-anak tahu sakit kusta itu? Sakit kusta pada waktu itu adalah sakit yang adalah kutukan dari Tuhan, katanya begitu ya. Sakitnya sangat parah. Badan mereka penuh luka yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan ada pula jari-jari tangan, jari kaki mereka ada yang putus sehingga seluruh tubuhnya harus dibalut dengan perban. Nah, oleh karena penyakit itu, anak-anak, mereka tidak boleh berkumpul dengan orang-orang lain. Ya, mereka tidak boleh mendekati orang lain. Jadi orang yang sakit kusta itu orang yang dikucilkan, orang yang dijauhi. Kasihan kan? Nah, oleh karena itu ketika Yesus datang, ya, mereka tidak berani mendekat ke Yesus. Mereka berdiri jauh dari sana dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Begitu mereka dari jauh minta pengasihan dari Tuhan. Nah, lalu Yesus menoleh ke mereka dan Tuhan Yesus ingin menyembuhkan mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu pada imam-imam." Ya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, mereka kemudian menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ke-10 orang kusta itu kemudian langsung berjalan menuju ke imam-imam. Nah, saat mereka di tengah-tengah perjalanan itu, tiba-tiba penyakitnya sembuh. Mereka merasa sudah menjadi tahir. Sakit kustanya sembuh. Dan mereka langsung cepat-cepat untuk sampai kepada imam untuk menunjukkan bahwa mereka telah menjadi tahir, mereka telah menjadi sembuh. Wah, ini cepat-cepat sekali. Ayo, kita harus cepat-cepat memberitahukan kepada imam-imam.
kalau kita sudah sembuh ini. Nah, tetapi anak-anak, dari 10 orang kusta itu yang sembuh, ada 1 orang yang tidak segera pergi ke imam-imam itu. Ada 1 yang kembali kepada Tuhan Yesus. Ia adalah seorang Samaria. Ia tahu bahwa Yesus telah menyembuhkannya. Oleh karena itu, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan sukacita, dengan riang gembira untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Ia kemudian datang kepada Yesus, ya, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah sembuhkan aku. Ya. Ia sangat bersyukur karena tanpa pertolongan Tuhan penyakitnya tidak akan sembuh dan ia tidak bisa bertemu dengan keluarga dan saudara-saudara yang lain. Nah, lalu bagaimana ke-9 orang itu tadi ya? Di mana 9 orang itu? Ternyata 9 orang itu tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah mengetahui itu, Tuhan Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang yang kembali itu tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, anak-anak, itu tadi sedikit cerita ya dari orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Nah, anak-anak, apakah selama ini anak-anak sudah bersyukur? Selama ini sudah diberi makanan yang cukup, sudah diberi kesehatan yang baik, sudah dirawat oleh orang tua, sudah disayang oleh kakak, adik, orang tua, kakek, nenek. Sudahkah kalian bersyukur? Sudah diberi kepandaian, sudah diberi kesehatan pula. Ya, anak-anak, dari cerita ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala yang sudah ada dalam diri kita, ya. Bukan malah menggerutu. Ini kok tempe lagi sih, kemarin tahu, sekarang tempe. Enggak boleh begitu anak-anak, ya. Kita bersyukur sudah ada lauk pauk. Coba lihat di luar sana, banyak loh anak-anak yang kelaparan, yang nggak bisa makan, ya. Atau malah kita merengek-rengek, Pak belikan PS4 tuh, atau PS5. Ada ya PS5 ya? Ya. Sekarang sudah PS5. Itu, aku nggak mau sekolah kalau nggak diberikan PS5. Loh, jangan begitu. Kita harus bersyukur bahwa teman-temanmu yang lain PS saja nggak punya, punyanya cuma HP. Nah, kita harus bersyukur karena yang ada kita sekarang ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa kita bersyukur pada Tuhan juga sudah memberi kita kesehatan, memberikan kita kepandaian, memberi kita orang tua yang sangat mengasihi kita. Nah, dari sini anak-anak siap ya kalau pagi hari anak-anak bangun pagi lalu berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Dan kapan lagi sih harus bersyukur? Setiap saat, setiap hari ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Setiap ada orang yang menolong kita, kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur pada Tuhan, ada teman-teman yang membantu kita, ada orang lain yang menolong kita. Nah,
hari ini ingat, kita harus bersyukur kepada Tuhan, selalu berterima kasih. Itu ya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana tadi sudah mendengarkan cerita dari Pak Toyo ya? Nah, sekarang kita mau aktivitas. Nah, aktivitasnya ini kakak mau bagi jadi 2 aktivitas untuk adik-adik yang masih kecil, yang pratama, yang sudah bisa membaca, dan satunya untuk adik-adik yang madya. Aktivitasnya yang pertama yaitu mencari kata. Nah, ini untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, namun masih kecil, pratama ya. Ini ada pertanyaan di sebelah kiri, nomor 1 sampai 9. Dari pertanyaan ini, adik-adik cari jawabnya yang ada di kotak. Nah, nanti ada semua jawabannya ada di sini. Adik-adik bisa cari dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Bisa juga dari atas ke bawah, bawah ke atas, kemudian miring ke kiri baik naik maupun turun, dan miring ke kanan baik naik atau turun juga. Nah, nanti ditandai ya, diberi spidol atau pulpen gitu ya adik-adik ya. Jawabannya di mana nanti adik-adik bikin lingkaran, dilingkari. Nah, kemudian untuk yang madya, adik-adik nanti bisa mengerjakan teka-teki silang. Nah, teka-teki silangnya seperti ini, ada yang mendatar dan ada yang menurun. Nah, silakan dikerjakan. Yang butuh bantuan orang tua nanti bisa tanya ya, atau ke kakaknya, atau ke omnya, atau ke saudaranya ya, silakan. Nah, terus bagaimana adik-adik kalau semua sudah dikerjakan? Nanti yang pertama, adik-adik caranya boleh minta di-print, kemudian ditandai jawabannya, terus adik-adik difotokan, kemudian dikirim ke grup orang tua. Bisa juga minta di screenshot ya, di screenshot kemudian nanti ditandai, diedit, kemudian dikirim ke grup orang tua. Jangan lupa kasih nama ya. Nah, bagi adik-adik yang masih kesulitan juga, bisa kok ngerjain pakai kertas aja yang ada di rumah, tulis saja jawabannya ya. Misalkan nih yang jawab kata cari kata tadi ya, ini ada 9 nomor. Nanti tulis nomor 1 jawabnya apa, 2 apa, 3 hingga 9. Jangan lupa kasih nama, jangan lupa kasih identitas dari sekolah minggu mana ya, papanan mana ya. Nah, yang begitu juga yang TTS. Adik-adik bisa cuma tulis aja, kemudian nanti kasih nama, difoto, minta orang tua untuk kirim ke grup sekolah minggu. Nah, demikian adik-adik aktivitas pagi hari ini, dan selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah buat apa adik-adik? Aktivitas. Ya, sudah buat aktivitas. Saatnya sekarang adik-adik membawa persembahan untuk Tuhan. Nah, masih seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, dikasih tulisan persembahan sekolah minggu tanggal 22 November 2020 ya. Nah, sambil persembahan kita mau memujikan lagu bersyukur. Kasihnya Yesus jadi
kita mau membawa persembahan kita di dalam doa. Kita mau berdoa. Adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai dari awal sampai akhir sekolah minggu. Kiranya firman yang dipelajari hari ini bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Dan sebentar lagi kami mau pulang. Lindungi kami supaya sampai rumah masing-masing dengan selamat Tuhan. Amin. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami ini juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Ingat pesan Mama, selalu memakai masker. Jangan lupa. Iya, terus rajin cuci tangan dengan sabun dan selalu jaga jarak. Ya, kita mau menutup sekolah minggu kita mau pujikan Jalan Serta Yesus.